Yesus sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu di hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu di hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini oleh anugerah Tuhan, saya dan hamba Tuhan Ronald bersama teman-teman yang lain, rombongan, berada di NGD. NGD, saudara-saudara, kalau membaca Alkitab tentunya di Perjanjian Lama, saudara akan menemukan daerah NGD itu. Di sanalah peristiwa-peristiwa yang sangat bersejarah dalam Alkitab sehubungan dengan hamba Tuhan Raja Daud. Raja Daud tentunya adalah raja yang sangat terkenal, dan bagi bangsa Israel Raja Daud itu adalah sangat dikagumi, ya, karena dia adalah raja yang memang dalam nubuatan telah menjadi raja untuk selama-lamanya. Keturunannya akan memerintah selamanya. Tetapi sebelum dia menjadi raja, tentunya walaupun dia sudah diurapi oleh Tuhan melalui Nabi Samuel sebagai raja, tetapi waktu itu dia belum memerintah sebagai raja. Nah, kita lihat selanjutnya bagaimana ketika Saul mengetahui bahwa Daud ini sebenarnya sudah dipilih Tuhan sebagai raja, maka dia tidak menyenangi, ya. Daud ini betul-betul dimusuhi oleh Saul, ya, karena dia merasa tersaingi. Nah, sini di belakang kita ini atau tempat ini NGD dengan pegunungan-pegunungan, ya, pegunungan batu yang tinggi. Disinilah Daud bersembunyi. Nah, untuk selanjutnya makna-makna rohaninya, ya, sini ada Bapak Pendeta Ronald sedikit menyampaikan makna-makna rohani sehubungan dengan tempat ini, yaitu NGD yang bersejarah itu. Haleluya. Ya, saya perlu ingatkan dulu firman Tuhan yang berbicara ketika Daud itu masuk ke kota, kemudian perempuan-perempuan itu banyak orang di situ bersorak-sorai dan meneriakkan Daud mengalahkan berlaksa-laksa, tapi Saul hanya beribu-ribu, ya. Maka hati Saul itu mulai merasa iri terhadap keberhasilan daripada Daud, karena memang Daud adalah seorang yang sudah diurapi oleh Tuhan, ya. Sehingga dia banyak mengalami keberhasilan. Tapi inilah yang salah satu yang menyebabkan sehingga pada akhirnya Saul mulai berusaha untuk mencari kesempatan dia bisa membunuh Daud. Sehingga pada akhirnya Daud harus melarikan diri, ya. Daud harus melarikan diri daripada Saul. Dan seharusnya Daud bisa mengalahkan Saul. Tapi ada satu hal kenapa sampai Daud lari daripada Saul, itu karena dia percaya bahwa Saul menjadi raja adalah seorang yang sudah diurapi oleh Tuhan untuk menjadi raja, ya. Jadi juga diurapi oleh Samuel, ya. Karena itulah maka dia sangat menghormatinya, ya. Dia tidak mau membunuh. Dan ketika dia lari, dia sampai ke NGD. Ada celah-celah batu di sini di gunung yang di belakang kita ini.
ada gua-gua di dalam sekitar ini yang menjadi tempat persembunyian daripada Daud. Dan bahkan ada hasil-hasil penggalian yang ditemukan oleh arkeolog terhadap hal-hal ini, membuktikan tentang gua-gua di masa lalu yang ada di daerah sekitar tempat ini, ya, membuktikan itu. Jadi Daud pernah tiba di daerah sekitar tempat ini. Saul kemudian pada waktu mencari Daud untuk membunuhnya, dia sembunyi di gunung, di gua. Lantas kemudian pada akhirnya di gua itu dia sembunyi, tapi tanpa sepengetahuan Saul yang mencari dia. Saul satu waktu masuk ke gua, dan karena ingin buang hajat, pada akhirnya dia buang hajat di sekitar situ, ya. Lantas Daud sempat memotong bahkan punca jubah daripada Saul, ya. Saul juga kalau tidak salah sempat ada tidur di situ dan hal-hal yang lain, ya. Lantas kemudian setelah Saul keluar, Daud berseru dan mengatakan bahwa panglimanya itu tidak menjaga Saul, karena ternyata kalau Daud bermaksud untuk membunuh Saul, ya, itu dia pasti sudah membunuh pada waktu ada di dalam gua itu, ya. Nah, inilah Daud berusaha menjaga kemurnian hidupnya, tidak mau menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Kita harus belajar daripada Daud, ya. Sekalipun kita diapakan orang di dalam hidup ini, kita harus menyerahkan semua kepada Tuhan. Apalagi kalau kita bermasalah dengan orang yang diurapi Tuhan. Gembala kitakah dia, pendeta kitakah dia, kita harus tetap menghargai dan menghormati. Serahkan dia kepada Tuhan. Kita tidak boleh memberontak, sebab pemberontakan akan menghancurkan iman kita, menghancurkan kepercayaan Tuhan untuk mengangkat kita di satu waktu kelak, ketika Tuhan membuat satu waktu, ada satu penetapan Tuhan kepada kita untuk boleh menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan kelak. Mari kita jaga kemurnian kehidupan kita. Saya yakin bahwa Tuhan yang akan bertindak. Kalau ada pimpinan orang-orang di atas kita yang diurapi, yang menjadi orang tua secara rohani, mereka melakukan kesalahan, mari kita bawa itu kepada Tuhan, ya. Sehingga Tuhan itu semua akan ada di pihak Tuhan. Itu semua Tuhan akan menjadi hakim atas mereka. Tuhan yang akan membenahi segala sesuatu kalau kita membawa semua itu dalam doa. Dan kita sudah lihat akhir dari semua ketulusan daripada Daud. Pada akhirnya tahta Israel, di sanalah Daud didudukkan ketika Tuhan bertindak dan memberi kesempatan kepada orang-orang Israel berperang, dan Saul harus dikalahkan. Bahkan dia dengan anak-anaknya Yonatan, Malkisua itu mati dalam satu hari. Akhirnya pada waktu itulah itu menjadi sebuah kesempatan Daud. Pada akhirnya kita sudah tahu, pada akhirnya duduk sebagai raja, bukan hanya atas Yehuda tapi atas seluruh tanah Israel. Inilah pekerjaan Allah yang luar biasa, pekerjaan Tuhan atas orang yang menjaga kehidupan yang murni dan tulus dan menghormati orang-orang yang menjadi otoritas di atasnya. Saudara, hiduplah dengan benar, lakukanlah apa yang berkenan pada Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati saudara dan saya. Shalom. Ya, puji Tuhan, demikianlah sedikit sharing firman Tuhan dari hamba Tuhan Ronald. Saudara, jadi kita lihat inilah pegunungan batu, ya, yang ada di NGD, dan kita percaya sesuai Alkitab bahwa di sanalah perlindungan Tuhan. Di NGD inilah perlindungan Tuhan begitu nyata kepada Daud. Sungguh pun Daud
Sungguh pun Saul mengejar, berusaha membunuh, berusaha menghentikan rencana Tuhan kepada Daud. Tapi kita melihat pembelaan Tuhan begitu luar biasa. Kenapa? Karena Daud memang dipilih Tuhan. Kedua, Daud itu hidup tulus, hidup benar, ya. Dia tidak melakukan yang tidak benar, saudara-saudara. Terbukti ketika sebenarnya dia harus sudah di depan mata di NGD ini. Saul sebenarnya akan mati, akan dibunuh oleh panglimanya Daud, oleh tentaranya Daud. Tetapi Daud berkata, jangan menyentuh orang itu, sebab dia orang yang urapi. Jadi betapa luar biasa, ketulusan dan kemurnian, ya, daripada Raja Daud. Ketika kita hidup dalam ketulusan dan kemurnian, mencintai Tuhan, menghormati Tuhan, maka saya percaya Tuhan juga yang akan membawa jalan-jalan hidup kita, rencananya dalam hidup kita itu tergenapi. Sebagaimana rancangan Tuhan kepada Saul tergenapi, sebagaimana rencana Tuhan kepada Daud tergenapi, pada akhirnya dia menjadi raja. Demikian juga saya percaya rencana besar Tuhan yang luar biasa akan tergenapi dalam hidup kita semuanya, ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, menghormati Tuhan, menghargai panggilan Tuhan, dan hidup tulus dan penuh kemurnian, kudus di hadapan Tuhan, seperti hambanya Daud. Tuhan Yesus memberkati. Dari NGD saya menyampaikan shalom, damai sejahtera Tuhan turun atas kita semua. Amin.